Shalom, Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Dalita. Saya dari kelas C semester 3 Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dalam bertanggung jawab. Di dalam pendidikan dewasa juga ini sangat penting dalam bertanggung jawab. Nah, dalam pengertian tanggung jawab berdasarkan KBBI itu biasa disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendiri. Nah, next kita akan dalam pengertian tanggung jawab secara harfiah. Nah, secara harfiah ini selain berdasarkan KBBI, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seorang harus menanggung sesuatunya secara sendiri meskipun dirinya disalahkan oleh pihak lain. Pengertian tanggung jawab menurut para ahli, agar kamu dapat tahu mengenai apa tanggung jawab kamu, juga bisa mengacu pada beberapa gagasan dari para ahli. Nah, tentang tanggung jawab ini ada satu tokoh yang saya ambil adalah Friedrich August von Hayek. Nah, menurut Friedrich, dirinya mengemukakan gagasannya bahwa istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri, sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkan. Nah, sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sebut halnya seseorang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak. Nah, kita next ke apa sih ciri-ciri tanggung jawab. Nah, pertama itu menentukan jalan yang benar. Menentukan jalan yang benar pastinya kalian sudah tahu, menentukan bagaimana kalian harus hidup di dalam kebenaran, di dalam pergaulan yang baik. Itu yang menentukan adalah diri sendiri dan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu selalu tetap memotivasi diri sendiri. Nah, dalam memotivasi ini kita itu bisa contohnya itu saya harus semangat, saya harus bisa mendapatkan nilai yang tinggi, saya harus mendapatkan Nah, yang ketiga ada tetap menjaga menghormati diri sendiri. Nah, yang keempat ada tetap waspada, mempunyai komitmen dalam sebuah tugas. Komitmen ini pastinya kalian paham bagaimana dalam suatu komitmen tugas. Contohnya kami sedang mempraktikkan suatu ditanggungjawabkan untuk membuat tugas video, dan itu harus komit kapan harus dibuat, kapan harus dikirim ke dosen. Itu adalah komitmen kita. Nah, next menjalankan tugas sesuai standar yang baik. Nah, menjalankan tugas dengan standar yang baik ini sebagai contohnya bisa masuk juga dalam komitmen yang saya jelaskan tadi, bagaimana kalian harus membuatkan tugas itu dengan tepat waktu, dengan baik dan tidak mengasal-asalkan. Nah, yang berikutnya itu menepati segala janji. Kebiasaan orang dewasa itu tidak menepati janji. Kenapa? Tidak masuk dalam komitmen dan tidak termotivasi bahwa hidup itu butuh dengan janji yang benar. Kalau tidak ingin ada janji, jangan membuat janji. Betul enggak? Nah, memiliki keberanian guna menanggung segala risiko yang diperbuatnya. Nah, dalam memiliki keberanian ini pastinya semua orang harus berani apapun risikonya. Contohnya saya
kuliah itu harus ambil risiko untuk apapun tugas yang diberikan dosen, saya harus membuat, harus tetap harus menanggung itu supaya saya bisa menjadi orang yang sukses. Nah, itu menjadi risiko. Setiap orang pribadi mempunyai risiko juga yang berbeda-beda. Nah, kita next jenis-jenis tanggung jawab beserta contoh. Nah, di sini saya ambil yang pertama, tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri ini dari tertanggung jawab kepada diri sendiri, hanyalah diri sendiri yang memahami tentang makna serta capaian yang perlu Anda lakukan. Nah, guna menyelesaikan tanggung jawab ini, jawaban yang kamu punya pada diri sendiri, salah satu contoh yang saya ambil dalam tanggung jawab ini yakni apabila kamu meyakinkan agar bisa lulus kuliah secara tepat waktu, memiliki IPK sesuai yang didambakannya, maka kamu wajib untuk belajar secara giat dengan tanggung jawab terhadap waktu yang kamu miliki. Kedua itu ada tanggung jawab pada keluarga. Nah, tanggung jawab tersebut juga merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk keluarganya. Tanggung jawab itu hanya sekedar sebagai tulang punggung, tetapi juga dapat seperti tanggung jawab sebagai seorang anak guna menuntaskannya pendidikan dan bisa membanggakannya orang tua. Nah, salah satu contoh dari tanggung jawab ini terhadap keluarga adalah sebagai seorang anak yang baik atau wajib menghormati orang tua, sebab hal ini bagian dari kewajiban dari diri sendiri. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai seorang manusia yang membutuhkan bantuan orang lain, tentunya kamu mempunyai tanggung jawab yang wajib dipenuhi kepada masyarakat di lingkungan yang ada tinggali saat ini. Salah satu contoh dari tanggung jawab kepada masyarakat yaitu terdapat seseorang yang tak mau untuk melakukan kerja bakti sebab malas, maka dirinya akan mendapatkan teguran dari kepala desa ataupun warga setempat. Kalau kita bisa katakan di Manado itu pala atau lurah atau juga birman. Nah, yang keempat itu tanggung jawab kepada Tuhan. Ini adalah terpenting buat orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan berdasarkan Pancasila juga kesatuan yang Maha Esa. Nah, maka Anda adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan kamu. Contohnya juga Tuhan ada setiap individu yang beragama wajib mematuhi kewajiban masing-masing sesuai yang telah diatur oleh agamanya. Dalam bertanggung jawab kepada Tuhan ini, dalam secara Alkitabiah saya ambil dari Matius 28 ayat, kalau saya tidak salah dalam ayat 19-20. Nah, di situ berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak salah akhirnya kayak gitu. Nah, yang kelima itu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, selain menjadi seorang warga negara yang baik, menghuni di sebuah negara bersama para pemimpin atau aturan yang telah ditetapkan negara, maka kamu wajib mempertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara sebagai seorang warga negara yang baik. Salah contohnya pasti kalian sudah banyak mengerti tentang tanggung jawab kepada bangsa ini. Contohnya membayar pajak, jangan membuang sampah sembarangan. Kita next, langkah guna membangun rasa tanggung jawab. Nah, dengan bertambahnya usia maka akan bertambah juga tanggung jawabmu. Nah, dulu belum sempat memikirkan untuk menyisihkan uang guna membeli pulsa ataupun lainnya. Kini wajib pandai dalam mengatur uang agar kamu dapat membelinya, agar kamu dapat mewujudkan masa depan kamu yang cerah. Berikut ini
beberapa guna bentuk rasa tanggung jawab. Yang pertama itu menghentikan kebiasaan mengeluh. Yang kedua itu tidak perlu banyak alasan. Yang ketiga itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, yang keempat itu menjadi seorang yang konsisten. Nah, next, manfaat sikap tanggung jawab. Nah, manfaat sikap tanggung jawab ini pastinya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, sebab sikap yang satu ini perlu dimiliki oleh semua orang. Bagaimana bisa kita hidup tanpa adanya rasa tanggung jawab, padahal hidup itu sendiri merupakan tanggung jawab masing-masing, dimana kita diharuskan untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, berbuat baik dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang kita melakukan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf ketika banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Saya minta maaf. Saya Tesalonika Kulialanta undur diri. Terima kasih. Shalom.